Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Ako Mardina Askur SPD di sini dalam acara Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini adalah berbahasa persuasif khusus untuk anak-anak kelas 8. Dalam MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Madiun, kita mempunyai moto, didiklah anakmu karena anakmu nanti akan menemui suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang berbahasa persuasif. Baik, pertama kita akan mengidentifikasi teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks atau karangan yang bertujuan membujuk atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Persuasi sendiri itu artinya adalah membujuk atau meyakinkan. Untuk memahami lebih mendalam mengenai teks persuasi, baiklah, mari kita baca contoh teks persuasi berikut ini. Dengan judul, Yuk Hilangkan Stres dengan Membaca. Stres merupakan kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh suatu hal dari luar diri seseorang, seperti rasa tertekan dan terhimpit oleh keadaan tertentu. Stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik. Seseorang yang stres akan diliputi kecemasan, bahkan pada sesuatu yang belum terjadi. Hal ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut, karena akan semakin mengganggu kesehatan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi stres. Salah satu cara tersebut adalah dengan membaca. Kegiatan membaca dapat mengalihkan perhatian seseorang dari penyebab stres. Hal ini disebabkan kegiatan membaca membuat seseorang fokus pada sesuatu yang dibacanya. Secara tidak langsung, seseorang akan terhanyut dalam gagasan atau imajinasi penulis dan melupakan sejenak beban yang membuatnya stres. Hal tersebut telah terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Universitas Sussex pada tahun 2009. Dengan demikian, jika kita mengalami stres, sebaiknya luangkanlah waktu untuk membaca buku kesukaan. Begitu pula dengan orang lain yang juga mengalami stres. Sarankan kepada orang tersebut untuk mengurangi stres dengan membaca. Anak-anak, untuk menggali informasi dalam teks persuasi tersebut, kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabannya adalah, topik yang dibahas dalam teks tersebut adalah cara mengatasi stres. Kemudian nomor 2, apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut? Jawabannya, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah membaca buku kesukaan. Kemudian yang ketiga, apa alasan yang disampaikan terhadap solusi tersebut? Jawabannya, alasan yang disampaikan terhadap solusi itu adalah kegiatan membaca dapat mengalihkan perhatian seseorang dari penyebab stres. Kemudian 4, buktikan fakta yang menguatkan alasan tersebut. Fakta yang menguatkan alasan tersebut adalah hasil penelitian seorang ilmuwan dari Universitas Sussex pada tahun 2009. Kemudian yang terakhir, apa saran atau ajakan yang disampaikan dalam teks tersebut? Jawabannya, saran atau ajakan yang disampaikan dalam teks tersebut adalah luangkan waktu untuk membaca buku kesukaan jika mengalami stres dan menyarankan kepada orang lain untuk membaca buku jika mengalami stres. Mengapa teks tersebut tergolong teks persuasi? Untuk mengetahui alasan sebuah teks tergolong ke dalam teks persuasi adalah dengan mengidentifikasi ciri-ciri teks persuasi pada teks tersebut.
Bagaimana ciri-ciri teks persuasi? Ciri-ciri teks persuasi, agar kita dapat mengenali dengan mudah teks persuasi, berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri teks persuasi yang meliputi ciri isi, ciri tujuan, dan ciri bahasa teks persuasi. Pertama, ciri isi. Harus ada fakta dan data secukupnya. Harus menimbulkan kepercayaan pembaca atau pendengarnya. Harus menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara pembuat teks dan yang diajak berbicara. Harus menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. Berisi ajakan dengan pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan dan merangsang emosi pembaca. Tulisan persuasi melihat siapa pembacanya, latar belakang, kehidupannya, kebiasaan sehari-hari, kepercayaan agar bisa mempengaruhi pembaca secara lebih baik. Kedua, ciri tujuan. Cara persuasi adalah keahlian untuk mencapai suatu persetujuan atau kesesuaian kehendak penulis. Teks ini merupakan suatu proses untuk meyakinkan orang lain supaya orang itu menerima apa yang diinginkan penulis dengan sengaja membujuk pembacanya. Jadi, ditinjau dari tujuannya, teks persuasi harus bisa meyakinkan atau membujuk pembaca atau pendengarnya. Kemudian yang ketiga anak-anak, ciri bahasa atau kebahasaan teks persuasi. Bahasa teks merupakan bahasa yang emotif. Pengertian bahasa emotif adalah bahasa yang berkenaan dengan emosi. Bisa juga dimaknai bahasa yang bersifat menimbulkan atau membangkitkan emosi. Di sini, bahasa emotif bukanlah suatu bahasa yang membuat orang emosi karena marah, tetapi bagaimana seseorang merasakan sesuatu perasaan yang datang dari hati untuk melakukan sesuatu. Bahasa emotif juga membuat seseorang penasaran terhadap sesuatu untuk bisa mengalami dan terlibat di dalamnya. Berdasarkan uraian di atas tersebut anak-anak, ciri umum teks persuasi sebagai berikut. Teks persuasi itu bersifat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, penulis harus menyampaikan gagasannya dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Saya kira penjelasan dari Pak Ako sangat jelas sekali tentang bahasa teks persuasi. Kemudian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, teks persuasi yang kita ada di atas tadi, yuk hilangkan stres dengan membaca, dapat dianalisis sebagai berikut. Tujuannya, teks tersebut bertujuan untuk mengajak orang lain untuk mengurangi stres dengan membaca. Kemudian faktanya oleh ilmuwan Universitas Sussex yang ada di Amerika. Kata ajakannya seperti yuk, hilangkan, luangkan, dan sarankan. Kita sudah bisa menganalisis teks persuasi. Sekarang untuk latihan anak-anak, silahkan bisa dibaca teks persuasi berikut ini dari sumber Hakika dari lionkusungai.blogspot.co.id. Bisa dibaca dan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dan jangan lupa tetap semangat anak-anak dalam belajar, karena kalian nanti adalah penerus bangsa, penerus Kabupaten Madiun yang akan meneruskan dari Bapak Guru yang ada di sini. Semoga sukses buat kalian semua dan terus berjuang. Jayalah Kabupaten Madiun. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.